Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai karakteristik teks puisi dan unsur-unsur teks puisi. Sebetulnya di materi kita kali ini kita akan membahas teks puisi dengan teks prosa. Namun di pertemuan pertama kita akan fokus untuk membahas teks puisi terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi karakteristik teks puisi dan prosa. Kemudian kita membandingkan karakteristik teks puisi dan prosa, mengidentifikasi unsur dalam teks puisi dan prosa, dan mengubah isi ke dalam bentuk prosa. Selanjutnya untuk Islamic value, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Pertama, apa itu teks puisi? Puisi merupakan karya sastra yang dihasilkan dari ungkapan atau perasaan dengan bahasa terikat, baris, bait, rima, dan irama yang membangkitkan imajinasi. Suatu karya puisi yang baik memiliki makna yang mendalam dan diungkapkan dengan segala unsur. Ini adalah pengertian dari puisi. Selanjutnya, kita mengenal karakteristik dari teks puisi. Apa saja? Yang pertama, ada memiliki rima dan irama. Rima adalah pengulangan kata. Jadi kata-kata, bunyi kata yang ada di dalam puisi itu adalah rima. Dan irama adalah nada-nada yang ada di dalam puisi. Seperti ada kata yang memang harus dibunyikan dengan nada tinggi, ada kata yang harus dibunyikan dengan nada rendah, ada kata yang harus dibunyikan dengan kuat, dan ada kata yang memang harus dibunyikan dengan lembut. Itu yang dinamakan dengan irama. Yang kedua, terdiri dari beberapa baris dan bait. Nah, jadi puisi itu terdiri dari beberapa baris ataupun beberapa bait. Kemudian yang ketiga, memiliki makna kiasan. Makna kiasan adalah majas. Jadi dalam teks puisi itu menggunakan majas atau makna kiasan, di mana kata-kata yang dibuat di dalam puisi itu bermakna atau memiliki arti. Kemudian yang keempat adalah memiliki amanat. Jadi dalam teks puisi pasti memiliki amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Kemudian yang terakhir adalah bersifat imajinatif. Kenapa? Karena teks puisi ini adalah hasil imajinasi dari seorang pengarang. Walaupun misalnya puisi yang dibuat itu berdasarkan dari kehidupan, namun pasti ada hal yang ditambahkan atau
imajinasi dari pengarang yang dituliskan ke dalam puisi. Selanjutnya kita ke unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada unsur batin puisi. Unsur batin puisi adalah unsur yang secara utuh merupakan isi teks puisi yang mengandung makna atau arti yang dapat kita rasakan dengan menghayatinya. Berikut merupakan unsur-unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi yang pertama ada tema. Tema yaitu pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Jadi, ini adalah ide pertama sebelum penyair membuat teks puisinya, yaitu dengan mencari tema terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua ada rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misal, latar belakang pendidikan, agama, sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, atau bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Unsur intrinsik yang kedua adalah unsur fisik puisi. Unsur fisik merupakan unsur pembangun puisi dari luar, yaitu disusun dari kata dengan bahasa indah dan bermakna yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Yang pertama ada diksi atau pemilihan kata. Artinya, kata-kata dalam puisi biasanya tidak sama dengan yang dipakai sehari-hari. Penyair biasanya memilih susunan kata yang indah, enak didengar, dan juga memiliki makna yang mendalam sehingga pembaca atau pendengar dapat menikmati puisi tersebut. Yang kedua ada gaya bahasa. Nah, artinya, dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang berlebihan ataupun terkesan merendahkan diri. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasa sendiri, misalnya melalui majas. Nah, dari sini kata-kata dalam puisi itu memiliki makna-makna tersendiri tergantung dari gaya bahasa yang dibuat oleh masing-masing penyair. Yang ketiga ada rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai di akhir tiap larik atau baris, misalnya diakhiri I atau U dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi secara umum. Sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk tertentu, misalnya zigzag. Jadi dalam penulisan puisi itu tidak melulu hanya baris dari atas ke bawah sejajar, tapi ada juga yang zigzag bentuknya. Kemudian yang terakhir ada imaji. Artinya unsur-unsur puisi yang memberikan gambaran dalam sebuah puisi, baik yang menyentuh indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau peraba. Tujuan dari penggambaran agar pembaca puisi dapat dibawa memasuki pengalaman yang diungkapkan penyair. Itu untuk unsur intrinsik puisi.
Selanjutnya kita beralih ke unsur ekstrinsik puisi. Berikut unsur-unsur ekstrinsik puisi. Yang pertama ada unsur biografi. Maksudnya, unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang atau penyairnya. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial ini sangat erat sekali kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Jadi penyair itu pasti sangat memikirkan sekali keadaan sosial yang ada di sekitarnya saat membuat puisi. Kemudian yang ketiga ada unsur nilai, meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, seni, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar untuk menemukan tema dan amanat dalam teks puisi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks puisi terlebih dahulu. Di sini ada contoh teks puisi. Alamku, karya Ratu. Alamku yang hijau, alamku yang sejuk, membuat mata terpesona melihat keindahanmu. Oh alam, tak ada yang dapat menggantikan ini semua. Kaulah yang membuat hidup ini terasa nikmat. Nikmat karena bisa sehat dan terjaga. Teruslah seperti ini, alamku. Aku berjanji akan selalu menjagamu demi kelestarian anak cucu nanti. Nah, setelah kita membaca puisi, kita tentukan tema dan amanat dalam puisi tersebut. Nah, di sini jawabannya, temanya adalah keindahan alam. Kemudian amanat dari tema ini adalah, amanat dari puisi ini adalah kita harus selalu menjaga alam karena indahnya alam membuat kehidupan terasa nikmat dengan menjaganya. Alam bisa lestari dan dapat dinikmati keindahannya oleh anak cucu kita nanti. Begitu untuk cara menemukan tema dan amanat dalam teks puisi. Untuk penugasannya, Ustazah minta teman-teman bisa menemukan tema dan amanat dalam puisi ini. Yang pertama, teman-teman harus membaca dan menulis teks puisi ini di buku tulis teman-teman. Kemudian tentukanlah tema dan amanatnya. Setelah itu, tugasnya difotokan, kemudian dikirim ke Padlet Ustazah. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai di materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai bertemu di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.